Di temenku itu jadi dia udah diterima di salah satu perusahaan, cuman waktu itu kami harus keluar bulan 7 akhir, sedangkan mulai kerjanya itu bulan 9, awal bulan 9. Jadi di sana lah mulai permasalahannya waktu itu. Tanggung jawab atau orang yang punya apartemen ini, mereka nggak mau nyewain ke orang asing ya, karena keterbatasan bahasa tadi. Ada juga ya, juga takut nggak ada jaminan, takut nggak ada jaminan, nanti terus dia kabur, atau misalnya orang. Action. Minasan konnichiwa koko desu. Saya desu. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas yaitu masih tentang seputar Takute Gino ya. Nah, tapi kali ini kita nggak akan membahas tentang visa, yaitu kita akan membahas tentang apato. Nah, jadi waktu itu gue sempat dapat pertanyaan ya dari teman-teman yang nonton video gue. Nah, gimana sih buat teman-teman itu yang dia ini kontraknya udah mau habis, terus udah dapat kaisha, tapi ini visanya belum jadi, gitu loh, belum jadi, tapi udah harus keluar dari apato yang ini. Gimana sih solusinya? Ternyata banyak ya teman-teman seperti itu, dan nggak hanya teman-teman yang apa aja yang ada di Jepang ya, kita pun berdua juga sempat mengalami kondisi yang seperti ini, dan itu ternyata memang pertanyaan yang sangat menarik sekali ya, karena kita berdua pun juga waktu Gino Jisusei, waktu kontrak itu udah hampir habis, kita mau nggak mau udah harus keluar loh ke ini loh dari apato lama loh. Nah, jadi waktu itu kita memiliki dua kondisi ya, yaitu kondisinya Ayah waktu itu ya. Ayah ini waktu itu dia belum dapat kerjaan, tapi dia udah harus keluar dari apato seperti itu. Nah, untungnya Ayah ini dia masih punya visa ini Takute Katsudo ya. Waktu itu kan belum bisa pulang tuh Kikokukonan, belum bisa pulang ke Indonesia, jadi dikasih visa perpanjangan 6 bulan seperti itu kan. Beda halnya ya dengan gue itu waktu itu kontrak udah habis, kaisha udah dapat, tapi waktu itu kaisha belum jadi, Mise belum jadi, tempat tinggal Mise ini belum jadi gitu loh. Nah, jadi mau nggak mau kita harus keluar. Nah, jadi kalau Ayah waktu itu kan belum dapat kerjaan kan. Jadi gimana sih waktu itu Ayah ini biar bisa ini dapat apa atau bisa diperpanjang lagi tinggalnya gitu? Kalau aku kan keadaannya aku nyari kerjaan, cuman waktu itu masih belum dapat panggilan, masih disuruh nunggu. Cuman aku udah punya cadangan waktu itu, aku bakal tinggal numpang waktu itu gitu kan. Nah, dan kejadiannya yang susah itu adalah di temenku dulu. Di temenku itu jadi dia udah diterima di salah satu perusahaan, cuman waktu itu kami harus keluar bulan 7 akhir, sedangkan mulai kerjanya itu bulan 9, awal bulan 9. Jadi di sana lah mulai permasalahannya waktu itu. Nah, gimana dong gini gitu kan, sedangkan kita harus keluar nih bulan 7 waktu itu. Akhir bulan 7 udah harus keluar dari apartemen. Gimana dong gitu. Waktu itu kita bingung gitu kan. Dan kebetulan waktu kita minta tolong ke TSK-nya masih belum bisa, soalnya belum menyediakan tempat tinggal waktu itu. Dan itu di sana letak masalahnya waktu itu. Jadi kami waktu itu diskusi berdua gitu kan. Jadi gini, daripada lu yang tinggal sendirian di sini, nanti lu gitu kan, gimana kalau misalnya kita nego sama perusahaan kita. Nah, waktu itu gue nego aku yang nego waktu itu ke perusahaan. Aku bilang, boleh nggak saya buat numpang di sini buat menyambung 1 bulan gitu, nyambung 1 bulan, nambah 1 bulan masa tinggal di sini gitu. Soalnya kan kami susah nih buat dapat apartemen gitu kan. Boleh nggak kami numpang di sini dulu? Oh iya boleh, tapi otomatis kalian kan nggak punya kerjaan nih, nggak apa-apa dan gitu. Apa nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa gitu kan, kami nggak punya pilihan lain. Otomatis nganggur gitu. Nah, kami nganggur sih. Karena kontrak kan udah habis nih. Nah, kontrak udah habis. Aku waktu itu ya bodo amat lah gitu kan. Waktu itu aku nggak dapet panggilan gitu kan, cuman karena belum ada kerjaan, aku udah nyari kerjaan waktu itu, cuman ya panggilannya lama, disuruh nunggu. Udahlah gitu kan, skip gitu kan. Udahlah, temanku ini yang waktu itu jadi masalah waktu itu. Tapi untungnya ya dikasih kan 1 bulan waktu itu. Baru bisa 1 bulan tinggal di apartemennya. Berarti kalau kasusnya Ayah atau temannya Ayah ini kan berarti nego ke pihak kaisha ya, ke kaisha tempat kerja gitu kan. Boleh nggak diperpanjang dulu masa tinggal gua agak 1 bulan lagi gitu ya, nanti gua bayar sendiri kayak gitu ya. Sebenarnya sih dulu waktu itu minta tolong ke TSK dulu kan, cuman waktu itu TSK-nya belum bisa menyediakan tempat tinggal. Tapi kan solusinya dari kaisha. Akhirnya ya solusinya dari kaisha, kita ke kaisha. Jadi memang solusi pertamanya itu memang minta tolong ke kaisha tempat dimana kita kerja tadi ya. Biasanya sih mereka pasti mau nolong. Ya, kalau hubungan baik sama kaisha ya. Kalau misalnya hubungannya nggak baik, mungkin kaisha juga nggak mau nolong gitu. Biasanya disuruh bisa nolong.
Iya. Nah, kalau kejadiannya di gue itu ya, sebenarnya waktu itu kontrak itu habisnya bulan 11 gitu kan, bulan 11. Dan orang Kaisa di sini itu baru mulai kerjanya itu bulan berapa ya? Bulan 1 ya? Bulan 1 baru mulai kan, jadi nganggur dong bulan 12 gitu. Sementara kita harus mau keluar. Gimana dong gitu kan? Nah, jadi waktu itu kita udah tinggal berdua. Udah gitu berdua kan? nih. Nah. Ini masanya yang luka lantang itu bukan cuma 1 tapi 2. Ya, jadi ayah ini udah terusir dari kerja lamanya, terusir juga dari tempat kerja gue yang lama, gitu kan. Nah, jadi mau nggak mau kita itu minta negosiasi nih sama orang TSK. Waktu itu gue udah dapat kerjaan gitu kan, kita udah dapat kerjaan. Nah, kita negosiasi nih sama orang TSK. Gimana nih, gue udah harus keluar nih sama apartemen yang lama gitu kan. Bisa nggak Kaisa yang baru itu kasih solusi, nah gitu kan. Nah, jadi orang TSK itu ngontak Kaisa yang baru yang ini ya, Kaisa kita sekarang ini untuk bisa nggak kita tinggal dulu. Nah, orang Kaisa di sini mengokekan karena sebenarnya memang sudah tanggung jawab mereka. Aku gitu ingat ya. waktu itu awalnya dia nanya, apa nggak boleh kalian tinggal di sana 1 bulan lagi. Waktu itu kita bilang nggak bisa ya. Sebenarnya bisa-bisa aja. Aku aja nggak mau gitu, pengen cepat-cepat keluar gitu kan. Nah, jadi sebenarnya bisa aja sih, cuman ya itu. Waktu itu orang Kaisa ini itu menyewakan apartemen untuk kita ya 1 bulan. Jadi dia sewakan apartemen untuk kita ya kita sih yang bayar gitu ya. Tapi waktu itu untungnya ya kita nggak langsung bayar pas hari itu ya. Kita yang bayar, tapi atas nama Kaisa. Ini nyewanya karena kan proses sewa apartemen sendiri itu kan ribet ya. Sebenarnya kalau nyewa apartemen di Jepang itu lumayan ribet, soalnya kita harus pakai uang jaminan, belum lagi keterbatasan bahasa gitu kan. Nah, ya itu ribet, dia. Gitu kadang kan? Ada beberapa orang landlordnya gitu, namanya kalau landlord nih ya, orang yang punya penanggung jawab atau orang yang punya apartemen ini, mereka nggak mau nyewain ke orang asing ya, karena keterbatasan bahasa tadi. Ada juga ya, takut nggak ada jaminan, takut nggak ada jaminan, nanti terus dia kabur atau misalnya orang ini nggak ngerti bahasa Jepang, nggak ngerti cara buang sampah, kadang itu juga ada masalah. Atau nanti mengganggu tangga kita gitu kan, dan sebagainya ya, macam-macam gitu. Nah, jadi kalau seandainya ini ya kita memohon nih ke Kaisa yang baru nih, tolong dong sewain gue apartemen sementara, itu pasti kemungkinan besar akan ditolong lah gitu. Dan kalau Kaisa yang ini nyewa apartemen, pasti kemungkinannya itu lebih gampang untuk nyewa apartemen gitu loh. Kita kan cuma nanti numpang tinggal aja gitu kan, nanti bayar dari gaji, mungkin gaji bulan pertama bayar seperti itu. Jadi akan lebih mudah seperti itu ya. Nah, tapi kalau seandainya nih Kaisa baru teman-teman itu nggak mau nolong, kasihan sekali ya. Iya, kasihan banget. Kalau misalnya nggak mau nolongin, mau nggak mau, ada 2 cara lagi nih. Ada 2 cara lagi. Yang cara yang murah, yang paling murah yaitu adalah teman-teman itu bisa gunakan cara ya numpang ke tempat teman yang ini ke apartemen teman dulu numpang gitu kan. Atau cara yang kedua itu adalah sewa sendiri. Tapi sewa sendiri ini nggak usah sewa apartemen ya, tapi sewa kayak sewa kamar kayak di Airbnb. Tapi katanya bilangnya tadi bilangnya harus pakai jaminan, gimana dong? Nah, gitu pasti ada kan. Nah, ada satu cara, Airbnb ya. Airbnb. Di Airbnb itu kita bisa sewa tanpa harus uang jaminan. Tapi dia dibayar di depan. Endorse-nya apa nih? Tapi kalau Airbnb itu biasanya bayarnya di depan. Jadi kalau kita pergi duluan, ya udah kita yang rugi. Ibaratnya kayak kita nyewa hotel deh. Kita nyewa hotel, jadi kita bayarnya di awal, bukan bayarnya pas kita pulang gitu loh. Kayak ibaratnya kita nyewa hotel ya, kita sewa 1 bulan gitu kan, bayar depan, nanti kita bisa pakai kamar itu 1 bulan. Bisa 1 bulan gitu. Nah, tapi kalau misalnya Airbnb ini kan kita cuma sewa kamar doang, tapi juga sewa kebersihannya gitu. Nah, jadi ada uang kebersihan. Ada. Agak lumayan juga itu. Ya, makanya kalau misalnya nyewa Airbnb ya bisa makan ya 10 mang juga sebulan gitu. Tapi itu kan udah termasuk listrik, air dan segala macam gitu. Pokoknya lengkap, wifi juga ada. Kalau bisa rame-rame. Nah, kalau bisa minimal berdua lah gitu, berdua orang. Ya minimal berdua deh atau bertiga, kan masih lumayan gitu, bayar 3 mang tapi fasilitas sudah oke gitu. Tapi yang penting kan kita kan bukan cari enaknya nih, kita kan nyarinya yang penting amannya nih. Udah pinter-pinter. Nah, pinter-pinter nyari Airbnb-nya yang mana yang murah, yang mana yang bisa jamin gitu loh. Biasanya banyak ya. Hotel pun juga bisa kok sebenarnya per bulan. Kalau kita kita rangkum ya. Yang ini solusinya ya dari kita ya. Yang pertama, nego ke Kaisa yang lama dulu ya. Nego ke Kaisa yang lama dulu. Mohon nih, bisa nggak perpanjang 1 bulan lagi gue tinggalnya atau 2 bulan lagi. Yang pertama ya, itu yang paling aman karena kan teman-teman itu pasti udah dekat sama orang Kaisa gitu kan. Nego. Yang kedua itu
minta tolong ke orang TSK, minta tolong ke orang TSK ke KSH yang baru gitu, itu pasti bakal ditolongin. Yang ketiga itu ada yang cara yang murah, yaitu numpang ke teman-teman, misalnya sama mahasiswa, sama sekolah dulu, sama apa gitu, numpang gitu kan. Atau juga kalau seandainya punya kenalan orang Jepang, boleh juga. Numpang dong, permisi, gue numpang. Kadang soalnya ada juga yang kayak gitu ada mau. juga. Karena biasanya nenek-nenek itu mau. Iya. Atau yang solusi terakhir ya kalau memang udah yang habis mahal ya, itu, itu solusi yang paling mahal gitu. Sewa penginapan Airbnb sendiri, Airbnb atau hotel-hotel bisnis lainnya itu biasanya satu malam kan cuma 3.000. Kalau 1 bulan kan 9 mang ya. Ya ada yang pendek kok, yang 3 bulan, yang paling pendek 3 bulan tanpa itu juga ada kok. Tapi ya tetap aja nggak bisa 1 bulan, harus 3 bulan. Ya, kadang kayak kita itu lihat hotel bisnis ada yang 2.000, 2.500, 3.000 ada ya. Kalau 1 bulan kan 3.000 cuma 9 mang. Ya, lumayan lah. Bisa lah. Yang penting banget solusinya adalah mencari kerjanya tuh secepat mungkin. Itu sih solusi yang nanti paling bagus. Selanjutnya kita bisa negosiasi sama KSH. Nah, jadi nanti keluarnya itu tepat waktu gitu loh. Iya. Cuma tinggal pulang aja, tinggal pergi aja, tinggal berangkat. Ya, jadi nggak terlunta-lunta gitu dulu ya. Nggak jelas. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya solusi dari kita yang mudah-mudahan teman-teman yang ini mengalami problem yang sama seperti kita itu dapat solusi, pencerahan. Dan kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan soal ini ya, tentang Tuku Tegino, baik itu visa, apato dan segala macam, silahkan tulis di komen. Kita bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Kak.